Halo semua, apa kabar? Saya Chang Lao She, Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik. Judulnya adalah perasaan sebagai faktor kesuksesan. Perasaan adalah faktor kesuksesan. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya ini bukan pendeta, saya bekerja sebagai perencana keuangan, konsultan keuangan, segala sesuatu yang berbau keuangan, saya kerjain. Kalau Anda yang punya masalah finansial atau kebingungan finansial, Anda bisa tanya-tanya sama saya nih. Saya jualan produk, produknya itu adalah asuransi. Judulnya adalah Allianz. Nama perusahaannya Allianz. Terus saya punya 1 orang istri, 2 orang anak. Saya bukan pendeta, saya beribadah di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Saya rasa itu aja kali perkenalan saya. Nah, orang itu ya banyak banget mereka itu gagal karena mereka itu waktu ngambil keputusan itu berdasarkan perasaan. Bukan cuma ngambil keputusan sih sebenarnya, tapi hidup juga. Hidup itu berdasarkan perasaan atau emosi. Perasaan atau emosi itu sama. Jangan pikir kalau emosi berarti marah-marah, bukan. Perasaan itu ya sama dengan emosi. Banyak orang itu ya mereka ngambil keputusan-keputusan bahkan yang penting itu pakai perasaan. Kita nih kalau misalnya kita mau berhasil dalam hidup nih, kita punya pekerjaan atau kita punya bisnis, mau berhasil, kita tidak bisa menjadikan perasaan kita sebagai patokan. Kok bisa begitu? Karena perasaan itu bukan suatu patokan. Tuhan gak ciptakan perasaan itu sebagai patokan. Orang ya disurvei ya, lebih banyak orang itu ya hilang pekerjaan, dipecat maksudnya, itu bukan karena mereka itu gak punya skill. Bukan karena mereka gak bisa lakukan apa yang mereka harus lakukan. Lebih banyak karena sikap yang buruk. Bad attitude. Nah, dari mana sikap yang buruk ini terjadi? Sikap yang buruk ini ya terjadinya karena perasaan. Jadi, contoh kayak gini lah, gampang. Kemarin itu ya, berapa minggu yang lalu saya pergi ke satu toko jual kue-kue, terus bahan-bahan pokok, terus ada sayur-mayur, ada buah-buahan. Lalu saya lihat bosnya, ini saya lihat sendiri dan saya dengar sendiri, bosnya itu panggil satu karyawan. Lalu karyawan ini diomelin nih. Jadi ada banyak orang, ada pelanggan, ada karyawan lain. Lalu diomelin dan omelinnya itu dengan nada suara yang lumayan kencang menurut saya. Nah, ada 2 hal yang bisa terjadi. Pertama, si karyawan itu merasa malu, lalu dia berhenti bekerja atau dia bekerja dengan buruk. Atau hal kedua adalah dia menerima kritikan itu dan itu memacu dia untuk semakin bekerja lebih baik lagi. Nah, yang nomor 2 ini adalah respon yang langka. Biasanya orang akan merespon dengan cara yang pertama. Jadi, banyak orang itu karena mereka hidupnya itu dipengaruhi oleh perasaan, ini bikin mereka itu menjadi liar. Kita ini adalah makhluk emosi, saya setuju. Kita ini diciptakan sama Tuhan pakai perasaan, betul. Tapi Tuhan itu nggak kasih kita emosi negatif. Apa sih emosi negatif itu? Takut, khawatir, malu, merasa bersalah, pemarah dan sebagainya. Itu semua bukan dari Tuhan. Dari mana munculnya takut, malu, khawatir, merasa bersalah? Itu setelah manusia itu makan buah dari pohon pengetahuan benar dan salah. Sebelumnya mereka tidak memiliki emosi semacam itu. Tapi celakanya adalah justru emosi-emosi inilah yang mendominasi hidup orang.
Kalau orang hidupnya terus-menerus dipengaruhi sama takut, khawatir, merasa bersalah, malu, dan sebagainya, mereka tidak akan maju di dalam hidup. Mereka tidak akan maju di dalam hidup. Saya dengar cerita ya, satu cerita nyata ya, saudara saya. Saudara saya itu umurnya itu sudah 40-an. 40-an, dia itu seorang ibu rumah tangga. Suaminya bekerja tapi dia nggak punya anak, dia belum punya anak. Jadi dia cerita sama saya bahwa dia kerja di satu restoran, restorannya punya cabang cukup banyak, cukup terkenal. Saya nggak akan sebutkan di sini nama restorannya. Terus udah gitu dia itu kerja sebagai seorang supervisor. Jadi karena dia ada cabang ada banyak, jadi dia perlu supervise beberapa cabang. Nah pada waktu meeting ada hal-hal yang dia lakukan salah itu, bosnya bukan tegur dia secara langsung, tetapi dia disindir-sindir. Terus dia nggak suka, karena dia nggak suka akhirnya dia keluar. Dia keluar. Sekarang hari-harinya itu hanya difokuskan untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Nah akibatnya apa? Akibatnya karena income-nya cuma satu dari suami aja, mereka tidak punya uang cukup. Mereka nggak punya uang cukup. Ini adalah masalah. Jadi kalau misalnya kita nih ya, karena kita nggak suka sama bos kita, karena kita nggak suka sama kita punya tetangga, atau kita punya karyawan, atau kita punya langganan, lalu ini membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, membuat kita memperlakukan orang dengan cara yang salah, ini akan berdampak kepada kita. Istilah orang zaman sekarang adalah baper, jangan baper. Kita ini adalah makhluk emosi, tapi hidup kita tidak seharusnya dikendalikan oleh emosi kita. Jadi, saya pengen kita nih mulai mikir dulu nih ya. Sekarang nih kita perlu pikir nih. Ada nggak keputusan-keputusan kita ambil yang salah berdasarkan emosi kita? Nah kalau misalnya ada, coba pikir endingnya itu apa? Akhirannya itu kita kemana? Apakah kita menjadi lebih baik, apa kita menjadi lebih buruk? Saya rasa kalau orang mau jujur, mereka akan bilang bahwa ini akan justru menimbulkan masalah buat mereka. Kenapa bisa gitu ya? Karena orang itu harusnya hidupnya nggak dikendalikan sama emosi, sama perasaan. Jadi ketika kita hidup berdasarkan emosi, ini biasanya akan melakukan banyak hal yang kita nantinya ke depan akan kecewa. Ada orang-orang pada pintar-pintar bilang begini ya. Orang-orang biasa ngomong gini. Jangan mengambil keputusan pada saat Anda marah. Anda pasti akan menyesalinya. Nah, saya bukan bicara soal marah doang. Emosi itu banyak sekali ya. Takut, khawatir, bingung, bahagia, dan lain-lainnya. Banyak sekali. Ada satu orang waktu itu saya pernah dengar juga dia cerita. Dia seorang trader online. Jadi dia main di pasar modal. Dia bilang karena hari itu dia untung banyak, besoknya itu dia kepedean, lalu dia rugi banyak. Nah saya nggak tahu apakah dia rugi lebih banyak daripada dia untung, saya nggak tahu. Intinya dia bilang dia rugi banyak. Dan ini semua bisa terjadi karena emosi, dia kepedean. Emosi itu kepedean. Saya pernah lakukan hal yang sama. Saya banyak lakukan hal kesalahan juga karena emosi yang salah. Karena saya menempatkan emosi lebih penting. Akibatnya ya saya harus bayar. Konsekuensi itu harus dibayar. Dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, tetapi konsekuensi dosa itu kita perlu tanggung. Misalnya kalau kita mencuri ya kita masuk penjara. Contoh. Tapi dosanya sudah diampuni. Nah,
Daripada kita jadi orang yang sedikit-sedikit salah, ulang lagi, sedikit-sedikit salah, ulang lagi, sedikit-sedikit salah, ulang lagi. Lebih bagus kita belajar cara yang benar supaya kita nggak harus terus-menerus jatuh. Waktu saya dulu sekolah ya, saya nggak pernah ranking 1, saya nggak pernah. Paling bagus saya sekolah ranking 5 itu paling bagus. Nah, karena dulu saya belajar nggak sungguh-sungguh pas ulangan, saya nggak pernah belajar sungguh-sungguh pas ulangan. Akibatnya saya waktu ulangan tuh hampir tidak pernah mendapatkan nilai yang sempurna. Nggak pernah dapat 100, jarang sekali. Jarang sekali, kecuali bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ya memang saya jago. Nah, kenapa saya tidak dapat nilai yang bagus? Karena saya meremehkan. Bisa juga karena saya merasa saya tidak mau. Saya males gitu. Nah, ini semua adalah emosi-emosi yang salah, emosi negatif, perasaan negatif. Ini semua salah. Lalu jeleknya lagi ya, setelah saya ulangan, saya lihat pertanyaannya, saya tahu jawabannya. Habis itu tapi udah salah, keburu udah salah. Akibatnya adalah nilai saya nggak bisa dikembalikan lagi yang seharusnya. Mungkin sebenarnya kalau saya belajar gitu, saya bisa dapat lebih bagus, tapi saya nggak mau. Ini nih menghambat orang buat maju. Jadi daripada orang nih salah, coba lagi salah, belajar, coba lagi salah, belajar, coba lagi salah, belajar. Lebih bagus kita belajar dulu supaya kita nggak usah terlalu banyak jatuh. Ada nggak sih orang yang nggak terlalu banyak jatuh? Banyak. Kalau kita udah belajar duluan, kemungkinan kita jatuh lebih kecil. Jadi kita sekarang ini perlu belajar bagaimana caranya mengendalikan emosi-emosi yang negatif itu tuh. Bagaimana caranya supaya perasaan kita bisa justru menjadi faktor kesuksesan buat kita. Jadi sebelum kita nyampe ke sana, saya mau jelasin dulu nih. Tuhan itu kan ciptakan orang itu kan ada perasaan ya, ada emosi, ada perasaan. Nah, tapi Tuhan gak ciptakan perasaan itu sebagai arah di dalam hidup. Jadi bukan sebagai penentu kita harus ngapain. Perasaan itu bukan faktor penentu. Perasaan itu cuman supaya kita ini bisa nikmatin hidup. Ya, kita senang, kita bahagia, kita ketawa dan sebagainya. Ini semua adalah sesuatu yang Tuhan kasih ke kita buat kita nikmati. Nggak ada air mata di Taman Eden. Setelah manusia diusir baru orang nangis. Jadi bukan maunya Tuhan supaya kita ini sedih, bukan maunya Tuhan ini supaya kita stres, bukan maunya Tuhan supaya kita menderita. Tapi karena manusia sudah berbuat salah dulu, sehingga sekarang semua harus menanggung konsekuensinya. Jadi karena Adam salah, kita tanggung konsekuensi nih. Kita sekarang hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Kadang-kadang akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi sama kita. Tetapi kunci dari kemenangan kita adalah bagaimana cara kita merespon semua hal yang terjadi di dalam hidup kita dengan benar. Sekali lagi, kunci dari kesuksesan kita adalah merespon segala sesuatunya itu dengan benar. Oleh karena itu kita perlu memiliki perasaan yang benar. Dulu papa saya punya satu karyawan supir. Nah, papa saya ini orangnya sangat bijaksana ya. Menurut saya lah cukup bijaksana. Suatu kali supir ini perlu antar barang. Jadi papa saya dulu kan jualan kayu bangunan, kayu buat bangun rumah. Nah, dia kan punya mobil engkel. Jadi pickup itu cuma rada panjang. Terus ditaruh kayu. Biasanya itu ditaruh kayu, diikat, selesai langsung jalan. Tetapi hari itu nggak tahu kenapa itu ditutupin pakai terpal. Nah, waktu papa saya lihat, dia sudah tahu ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak mau konfrontasi supir saya. Kenapa?
Karena kalau benar terjadi sesuatu lalu dikonfrontasi, akan menimbulkan masalah, padahal pada waktu itu ada sesuatu yang lebih penting yang harus dikerjakan, yaitu mengantar barang yang menjadi pesanan orang. Nah, lewat dari kejadian itu, setelah papa saya selidiki, ternyata yang hilang adalah ban. Jadi ada bannya masih bagus, itu bisa dijual, harganya lumayan. Bisa buat nambah-nambah gajinya supir. Nah, supir ini nih memang dari dulu orangnya dari dulu orangnya sedikit banyak nggak jujur. Dia kadang-kadang suka curi kayu, dia potong kecil-kecil, dia bawa pulang ke rumah, dia bikin kandang ayam, dia benerin rumahnya segala macam dari curi kayu. Tetapi papa saya tidak mau konfrontasi. Karena pikiran papa saya adalah waktu itu pakai karyawan susah. Jadi dia curi-curi sedikit, ya udahlah kita tutup mata aja. Yang penting dia tetap kerja menghasilkan uang buat toko. Itu yang papa saya pikirkan. Nah, kalau misalnya papa saya marah, lalu supirnya dipecat, dia harus cari supir baru yang nggak tahu mungkin lebih buruk lagi daripada supir yang sekarang. Mungkin dia akan curi uang, mungkin dia curi kayu lebih banyak, mungkin dia melakukan segala macam hal yang jahat. Jadi daripada itu semua terjadi, lebih bagus kita menekan emosi kita dan kita berfokus pada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana supaya supir ini bisa mencari uang untuk toko. Ini penting sekali. Jadi perasaan itu bisa menjadi satu faktor kesuksesan buat kita di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Ini bisa sangat dipengaruhi oleh perasaan kita. Nah, kita bisa pakai perasaan kita secara benar untuk mendatangkan kesuksesan, atau kita pakai perasaan kita secara salah untuk mendatangkan keburukan. Kalau kita dapatkan cara yang benar, kita akan semakin maju. Kalau kita pakai cara yang salah, kita akan semakin boncos. Jadi daripada kita boncos, lebih bagus kita belajar pakai perasaan dengan cara yang benar. Bagaimana caranya kita pakai perasaan yang benar ini? Saya akan bahas setelah kita break. Nah, saya buka nomor telepon saya. Kalau ada yang mau tanya, mau komen, silakan 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Oke, saya lanjut lagi. Jadi bagaimana caranya kita bikin perasaan ini nih justru bisa jadi faktor kemenangan? Itu kan kuncinya tuh. Kita buka satu ayat di Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 ini Amsal yang luar biasa. Luar biasa. Jadi Amsal 24 ayat 10 bilang gini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi ini ngomongin soal perasaan. Tawar hati itu bicara soal perasaan. Ketika kita mengalami masalah, lalu kita tawar hati, justru kita makin terpuruk. Ketika kita ada masalah, lalu kita tawar hati, justru kita akan semakin terpuruk. Nah, perasaan kita ini harus sesuai dengan firman. Sesuai dengan firman. Apa sih perasaannya Tuhan? Perasaannya Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Itu perasaan yang kita mesti punya. Penuh semangat, penuh kebahagiaan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Ini perasaan yang kita mesti punya dalam segala kondisi hidup. Mau lagi susah, mau lagi senang, mau lagi apapun, ini adalah perasaan yang kita secara konstan mesti punya. Karena ini adalah satu perasaan yang penting supaya kita itu bisa menang di dalam hidup. Makin kita terpuruk,
karena kita punya keadaan lalu emosi kita terganggu, makin kita nggak ada tenaga, makin kita nggak berhasil, makin kita lemah. Tetapi semakin kita bersuka cita, semakin kita berbahagia, semakin kita mengucap syukur, semakin kita penuh dengan damai sejahtera, semakin kita akan berhasil. Sekarang kita boleh kalah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita pertahankan perasaan kita, tetap memiliki perasaan yang sama seperti Tuhan, kita akan berhasil. Ini semua cuma soal waktu. Ini semua cuma soal waktu. Pada waktunya ketika kita terus-menerus mempertahankan kita punya perasaan secara konstan, kita akan berhasil. Berhasil itu bukan bicara soal nanti setelah kita melihat segala sesuatu terjadi. Bahkan ketika kita memiliki perasaan itu pun dan konstan kita memiliki perasaan itu, kita sudah menjadi pemenang. Jadi, perjuangan kita adalah mempertahankan supaya perasaan kita tetap sebagai perasaan seorang pemenang. Nah, firman bilang di dalam Markus 11 ayat 23, apapun yang kamu minta di dalam doa, percayalah bahwa kamu sudah mendapatkannya, maka kamu akan mendapatkannya. Nah, waktu kita mendapatkannya, perasaan seperti apa itu? Itu yang harus kita miliki sebelum kita melihatnya. Contoh ya, saya misalnya mendoakan rumah yang lebih besar, lebih bagus misalnya. Saya belum dapat, tapi saya percaya Tuhan memberikannya kepada saya bersuka cita. Seolah-olah saya sudah dapat. Padahal saya belum dapat. Nah, ketika saya bersuka cita itu terus-menerus saya jaga, cuma soal waktu saya akan melihatnya. Ini adalah cara yang benar menggunakan perasaan. Jadi, kalau misalnya kita punya masalah, kita punya utang bank, kita punya ini segala macam, kita belum bayar, lalu kita stres, itu adalah cara yang salah untuk memakai perasaan. Cara yang salah untuk memakai perasaan. Waktu kita bekerja dengan sepenuh hati, bos tidak lihat, kita jadi stres, kita takut, kita khawatir, kita nggak dapat naik ke jabatan. Itu adalah cara yang salah buat pakai perasaan. Waktu kita udah lakukan yang terbaik, lalu kita lihat bisnis kita nggak ada kemajuan, lalu kita stres, kita takut, kita khawatir, cara yang salah untuk menggunakan perasaan. Bagaimana cara yang benar? Tetap konstan punya sukacita, tetap konstan punya damai sejahtera, tetap konstan berbahagia, tetap konstan. Ini adalah kekuatan Anda. Firman katakan di dalam kitab Nehemia, sukacita Allah adalah kekuatanku. Sukacita Allah adalah kekuatanku. Justru ketika kita bersukacita dari Allah, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan segala sesuatu dan menang dari segala sesuatu. Itu adalah caranya firman bekerja. Nah, perasaan kita itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya pikiran kita. Ini yang kita perlu sadari. Kenapa orang perasaannya naik turun? Karena pikirannya dia naik turun. Sebentar dia pikirkan hal yang baik, sebentar dia pikirkan hal yang buruk. Oleh karena itu dia punya perasaan naik turun. Nah, kita tidak bisa memiliki perasaan yang baik kalau kita memiliki pikiran yang buruk. Nggak bisa. Nggak ada orang kayak begini, oh besok saya akan dipecat. Oh puji Tuhan, besok saya kayaknya bakal dipecat nih. Kayaknya pelanggan nggak ada lagi yang datang nih. Oh saya senang banget, saya bersuka cita. Nggak ada orang kayak begitu. Ini tidak bisa dilakukan. Nah, jadi langkah pertama supaya orang bisa punya perasaan itu baik dan benar sesuai firman, pikirannya mesti sesuai dengan firman terlebih dahulu. Pikiran orang tersebut mesti sesuai dengan firman terlebih dahulu. Jadi, apa yang ada di dalam pikiran kita? Ini yang kita sebenarnya perlu pertanyakan. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Kalau pikiran kita banyak berisi hal-hal negatif,
Jangan heran kalau kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya pikiran kita dipenuhi oleh firman, pikiran kita bahkan tinggal di dalam firman, secara otomatis kita akan selalu memiliki perasaan yang sesuai dengan firman juga. Jadi ini adalah sesuatu yang sederhana. Ini bukan sesuatu yang ribet. Ini bukan sesuatu yang kita mesti kayak gimana dulu gitu. Nggak usah. Ini adalah sesuatu yang sederhana. Kalau Anda memiliki pikiran benar, Anda akan memiliki perasaan yang benar. Nah, bagusnya apa? Perasaan yang benar akan menyebabkan tindakan yang benar. Perasaan yang benar akan menyebabkan tindakan yang benar. Tindakan yang benar akan menyebabkan kebiasaan yang benar. Dan kebiasaan yang benar akan menyebabkan karakter yang benar. Ini semua korelasi. Pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, kebiasaan kita, karakter kita, itu semuanya perlu selaras dengan firman. Nah, jadi pikiran kita ini adalah sesuatu yang kita harus perbaharui. Bagaimana caranya kita memperbaharui pikiran kita? Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi, ini penting sekali. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, firman itu tidak bisa cuma sekedar kita baca, numpang lewat di dalam pikiran kita. Nggak bisa. Firman itu mesti menjadi sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus. Firman itu adalah sesuatu yang kita harus pikirkan terus-menerus. Kalau Anda mau supaya perasaan Anda benar terus, pikiran firman itu mesti terus-menerus. Apa sih pikiran firman? Pikiran firman adalah pikiran Tuhan. Tuhan memikirkan firman. Kita pun perlu memikirkan firman. Jadi ini yang harus selalu ada dalam pikiran kita. Perasaan negatif atau perasaan positif semua ditentukan oleh pikiran kita. Ketika kita memikirkan firman, sama seperti Tuhan memikirkan firman, kita akan memiliki perasaan yang positif terus. Perasaan positif akan menimbulkan hasil yang positif. Perasaan yang positif akan menghasilkan hasil yang positif. Jadi pikiran kita adalah kuncinya. Ini sesuatu yang orang gak banyak lakukan, tapi ini sebetulnya sangat penting. Menjaga pikiran kita supaya gak liar. Ketika pikiran kita liar, perasaan kita menjadi salah, tindakan kita salah, kebiasaan kita salah, karakter kita salah. Tapi pikiran kita firman, perasaan kita benar, tindakan kita benar, kebiasaan kita benar, karakter kita benar. Ini adalah cara hidup. Cara hidup itu maksudnya apa sih? Bukan cuman sekedar sekali-kali kita lakukan. Tapi memang kita hidup kayak gini. Hidup kayak gini. Setiap kali pikirannya firman terus. Pikirannya Tuhan terus. Ini bikin kita punya emosi ini terjaga. Gimana caranya nih kalau misalnya keadaan lagi jelek, saya punya bisnis jelek misalnya. Saya lagi berantem sama istri saya, anak saya punya dagangan gak laku, bagaimana? Kita pikirkan firman. Tuhan itu selalu baik, Tuhan itu selalu menjaga kita, Tuhan selalu menyediakan buat kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik.
Kalaupun hari ini saya melihat hal masalah, ini bukan seterusnya bakal kayak begini, besok akan lebih baik karena Tuhan ikut campur di dalam hidup saya. Semakin kita libatkan Tuhan di dalam hidup kita, semakin kita akan melihat sukses. Gitu. Nah, Anda tidak bisa berharap pikiran negatif hasilnya positif. Nggak bisa. Jadi, Anda sendiri yang harus mengambil tanggung jawab untuk mengisi pikiran Anda dengan firman. Ini tanggung jawabnya kita sendiri, tanggung jawab saya untuk menjaga pikiran saya, dan tanggung jawabnya Anda untuk menjaga pikiran Anda. Tidak ada orang yang bisa menjaga pikiran Anda selain daripada Anda sendiri. Tuhan tidak bisa menjaga pikiran Anda. Jadi, ini mesti menjadi sesuatu yang kita memang mau lakukan. Sesuatu yang kita komitmen. Kalau enggak bisa. Sama kayak gini nih, saya buka bisnis. Lalu saya asal-asalan dalam melakukan bisnis saya langgani, kasih pelayanan ke pelanggan jelek, saya kasih harga sangat tinggi, saya kasih barang kualitas jelek, dan sebagainya. Lalu saya berharap toko saya semakin ramai. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi kalau misalnya saya punya pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang baik, ini sama kayak saya punya toko, saya perlakukan orang dengan baik, saya beri harga terbaik, saya memberikan pelayanan terbaik, saya kasih barang kualitas terbaik, saya sedang menyiapkan jalan supaya berkat Tuhan semakin banyak lagi tercurah di dalam hidup saya. Sederhana, pikiran benar, hasil benar. Pikiran benar, hasil benar. Pikiran salah, hasil salah. Jadi, kalau kita mengerti ini, cara kita dalam berpikir akan berubah. Kita nggak lagi mau membuang-buang waktu memikirkan hal-hal yang salah di dalam hidup. Anda tahu nggak? Kalau pikiran salah, di dalam pikiran kita salah dan kita jagain nih, kita nggak buang, kita nggak apa-apain, ini akan berdampak pada banyak hal, pada perasaan, pada kesehatan, pada segala macam hal. Padahal pikiran ini nggak bayar sewa, dia nggak kasih Anda duit buat dia tinggal di sana. Anda pikirkannya, Anda punya rumah kos, ada orang mau ngekos di sana tapi nggak mau bayar. Bukan cuma dia nggak mau bayar, dia bahkan merusak properti Anda. Barang-barang dapur dia rusak, panci dia rusak, kompor gas dia buang, barang-barang dia jual, dan sebagainya. Ini hal yang sama terjadi ketika ada pikiran buruk menguasai pikiran kita. Pikiran buruk menguasai pikiran kita ini sama kayak orang ngekos, nggak mau bayar kos tapi dia malah hancurin kos kita. Ini sama nih, terjadi. Nah, kita sebagai tuan rumahnya, kita sebagai yang punya kos, kita mesti mengambil tindakan. Saya tidak bisa membiarkan orang semacam ini tinggal lagi di kos saya. Sama seperti kita bisa bilang, saya tidak lagi menerima pikiran saya negatif. Saya mau hanya penghuni kos yang terbaik, bayar kos tepat waktu, menjaga sarana dan prasarana, dan sebagainya. Sama, saya cuma mau pikiran saya dipenuhi oleh pikiran yang benar, yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Jangan menghasilkan sampah. Sudah cukup banyak masalah di dalam hidup saya, tidak perlu lagi ditambah dengan pikiran-pikiran ngawur. Nah, ini adalah satu perjuangan. Dan kita harus memilih melakukan hal yang benar. Kita harus memilih untuk melakukan hal yang benar. Yaitu membuang pikiran yang salah dan mengisi pikiran kita dengan hal yang benar. Hanya dengan cara itulah kita bisa punya perasaan yang benar dan menghasilkan tindakan yang benar
dan menjadi kebiasaan yang benar, dan menjadi karakter yang benar, dan memiliki hasil yang benar. Jadi ini adalah kuncinya. Jadi waktu kita senantiasa punya perasaan yang sama kayak Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, rasa syukur, hal-hal yang indah, segala macam, Filipi 4 ayat 8 itu, kita pasti akan menjadi orang yang berhasil pada waktunya. Pasti. Kenapa? Karena ini adalah janji Tuhan. Ini bukan saya ngomong, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Itu aja saya rasa yang malam ini saya mau sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman dulu. Yang pertama itu, saya mau kasih tahu bahwa saya punya channel YouTube sama IG. Namanya adalah Kelimpahan Alkitabiah. Jadi ada renungan harian sama siaran yang di Heartline ini. Setiap Sabtu saya rekam. Ada di sana semuanya lengkap. Jadi kalau misalnya ada ketinggalan yang kemarin-kemarin atau yang tadi ketinggalan, bisa nonton sekali lagi, berkali-kali malah. Yang kedua adalah saya mau kasih tahu bahwa acara ini adalah acara yang disponsori. Artinya saya mencari orang-orang yang mau memberi, menabur kepada acara ini. Kalau ada Bapak Ibu yang merasa diberkati oleh acara ini, silakan menabur karena ini acaranya butuh uang. Yang ketiga yang saya mau umumkan adalah saya punya buku, saya bikin buku rohani, judulnya adalah Hubungan dengan Allah. Kalau ada yang mau, ini bentuknya PDF. PDF itu jadi silakan WhatsApp ke saya. Saya akan kasih bukunya secara gratis lewat WhatsApp. Nomor WhatsApp saya adalah 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Hal yang keempat yang saya mau ngomong adalah saya setiap Jumat malam saya ada Zoom. Zoom-nya itu isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan rohani secara umum, bukan soal keuangan. Kalau ada yang mau join silakan WhatsApp saya, nanti saya masukin ke grup. Nanti setiap Jumat malam saya kasih link buat Zoom. Terakhir, kalau ada yang punya produk mau saya bantu iklanin gratis, silakan ngomong aja. Ada satu ibu yang dia minta diiklanin terus, dia punya rumah di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan WhatsApp saya, nanti saya kasih nomor teleponnya supaya bisa langsung tanya. Saya rasa itu aja yang saya mau share hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Shalom. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak.